Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Saya doakan teman-teman semua selalu dalam kondisi yang sehat dan baik-baik aja ya. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan film fantasi yang berjudul A Wrinkle in Time. Film ini bercerita tentang 3 orang anak yang melakukan perjalanan ke alam semesta untuk mencari sang ayah yang tersesat di planet lain. Ya, sebagaimana layaknya film fantasi, tentu saja cerita di film ini dipenuhi dengan kejadian yang boleh dibilang gak masuk akal ya. Oke deh, kalau gitu saya langsung aja mulai videonya. Selamat menyaksikan dan semoga Anda terhibur. Film ini dimulai dengan adegan seorang ilmuwan bernama Alec dan putrinya yang bernama Meg. Mereka berdua pun terlihat mencoba gelombang frekuensi pada butiran pasir hingga membentuk sebuah pola. Di sana juga ada sang ibu yang bernama Kate dan mereka berencana pergi ke panti asuhan untuk mengadopsi anak laki-laki sebagai adik Meg. 4 tahun kemudian, Meg yang merasa nggak bisa tidur terus memandangi sebuah kertas yang dulu pernah diberikan oleh ayahnya. Meg pun berpikir untuk pergi ke dapur dan bertemu dengan adiknya bernama Charles yang terlihat sedang mengerjakan sesuatu. Di sana mereka berdua mendengar berita radio kalau besok merupakan hari peringatan bagi ilmuwan NASA yang menghilang 4 tahun yang lalu. Dan ternyata orang tersebut adalah ayah mereka. Sejak ayahnya menghilang, Meg sering menjadi bahan ejekan bagi teman-temannya sehingga ia tidak terlalu bersemangat dalam menjalani hari-harinya di sekolah. Bahkan berita kehilangan ayahnya tersebut malah menjadi gosip di antara para guru yang gak sengaja didengar oleh Charles. Lalu Charles yang merasa kesal pada ucapan gurunya langsung mengadu pada Meg yang sedang mengikuti kelas basket. Hal tersebut pun didengar oleh teman Meg yang langsung mengejeknya sehingga Meg merasa gak terima dan melemparkan bola ke arahnya. Karena kejadian tersebut, Meg dipanggil ke kantor kepala sekolah untuk membahas perilakunya yang berubah drastis sejak ayahnya menghilang. Padahal dulu Meg dikenal sebagai anak yang pandai dan baik hati, tapi sekarang berubah menjadi anak yang pendiam dan dituduh suka bermusuhan. Kemudian saat di rumah, sang ibu yang mengetahui kabar tentang kenakalan Meg menyuruhnya menulis surat permohonan maaf bagi kepala sekolah dan teman yang mengejeknya. Tapi Meg menolaknya dengan alasan temannya tersebut sudah keterlaluan. Di tengah-tengah perdebatan, tiba-tiba mereka mendengar suara percakapan Charles bersama dengan seorang wanita asing yang gak mereka kenal. Tentu saja Kate dan Meg menjadi takut hingga ingin menelpon polisi. Tapi Charles berusaha meyakinkan mereka berdua dengan mengatakan kalau wanita ini adalah temannya yang bernama Watsit. Akhirnya, Kate yang masih merasa waspada terhadap orang asing menyuruh Watsit untuk segera pulang ke tempatnya. Dan sebelum Watsit pergi, ia mengatakan kalau Kate dan suaminya telah berhasil dalam membuktikan teori mereka. Keesokan harinya, Meg dan Charles yang sedang berjalan-jalan gak sengaja bertemu dengan teman sekolah Meg yang bernama Calvin. Tiba-tiba Charles mengatakan kalau mereka harus bertemu dengan seseorang dan segera berlari ke sebuah rumah yang membuat Meg menjadi marah. Ternyata Charles ingin memperkenalkan seorang temannya yang bernama Hu. Mrs. Hu ini juga merupakan teman dari Miss Watsit yang sebelumnya pernah datang ke rumah mereka. Mrs. Hu memiliki hobi membaca buku sehingga ucapannya sering mengutip kalimat dari penulis buku. Akhirnya mereka bertiga pun pulang ke rumah ketika melihat Mrs. Hu yang tiba-tiba tertidur setelah berbicara pada Meg. Kemudian saat makan siang bersama, Calvin menjadi penasaran pada tulisan di papan yang merupakan karya dari Kate dan suaminya. Di sana, Kate pun sedikit bercerita kalau dia dan suaminya adalah ilmuwan NASA. Sebenarnya Kate merasa cukup puas bekerja untuk meneliti atom dan partikel. Tapi suaminya memiliki pandangan yang lebih besar mengenai alam semesta yang saling berhubungan satu sama lain. Sayangnya teorinya tidak mendapatkan dukungan karena penjelasan Alec yang tidak masuk akal. Bahwa mereka bisa berpindah ke planet lain hanya bermodalkan gelombang frekuensi dan pikiran. Kemudian saat mereka berdua membicarakan ayah Meg yang menghilang, tiba-tiba datang Miss Watsit dan Mrs. Hu yang membuat Charles bersemangat. Di sana juga muncul teman mereka yang lain bernama Witch yang berukuran seperti raksasa. Lalu Miss Witch berusaha menjelaskan pada Meg kalau mereka mendengar suara manusia yang putus asa di alam semesta.
Dan setelah mengikuti tujuan suaranya, ternyata mengarah ke rumah ini. Charles pun percaya kalau suara tersebut berasal dari ayah mereka yang kemungkinan besar berada dalam bahaya. Oleh karena itu, mereka bertiga sebagai kesatria cahaya ingin membantu Meg untuk menemukan ayahnya. Kemudian Charles dan Miss Watsit berjalan ke arah lubang teleport yang juga diikuti oleh Mrs. Wu dan Calvin. Akhirnya, Meg pun memberanikan diri untuk masuk ke lubang teleport di dekatnya hingga mereka semua berada di sebuah planet bernama Uriel. Lalu ketika mereka mulai bermain-main di sana, Meg nggak sengaja bertemu dengan sekumpulan bunga yang bisa terbang. Miss Watsit menyuruh Meg untuk menunjukkan foto ayahnya, siapa tahu mereka pernah melihat Alex berada di planet tersebut. Meg yang merasa kurang yakin, mencoba untuk berbicara pada bunga-bunga di sana dan memperlihatkan foto ayahnya. Bunga-bunga itu pun menjawab pertanyaan Meg dengan gerakannya dan mulai berterbangan ke arah mereka melihatnya. Lalu Miss Watsit menggunakan sihirnya untuk merubah dirinya menjadi makhluk fantasi yang juga bisa terbang. Hal tersebut membuat mereka bertiga menjadi takjub ketika diajak untuk mengikuti kemana bunga-bunga itu terbang. Di tengah-tengah perjalanan mereka, tiba-tiba muncul kegelapan dari langit yang membuat Calvin terkejut dan terjatuh. Miss Watsit pun berusaha untuk mengejarnya, beruntung bunga-bunga yang ada di bawah berhasil menangkap Calvin sehingga ia tidak mengalami cedera apapun. Di sana Mitswitch menjelaskan kepada mereka kalau kegelapan tersebut merupakan sarang dari energi jahat yang disebut Kamazots. Lalu Miss Watsit juga mengatakan kalau ia tidak dapat melihat keberadaan Alex ketika terbang tadi dan mengusulkan menemui seorang peramal untuk menanyakan lokasi ayah mereka. Akhirnya Mitswitch membuat lubang teleport untuk membawa mereka semua ke planet Orion tepat di mana sang peramal itu tinggal. Kemudian saat tiba di dalam sebuah gua, mereka bertemu dengan seorang peramal bernama Happy yang merupakan teman dari Miss Watsit. Miss Watsit pun langsung meminta bantuannya untuk menemukan Alex yang tersesat di alam semesta ini. Setelah melihat foto Alex dari kalung Meg, Happy meminta mereka semua untuk fokus memikirkan Alex agar dapat melihat keberadaannya dengan jelas. Tapi Meg meragukan cara tersebut karena ia selalu memikirkan ayahnya. Lalu Miss Watsit menyuruh mereka semua menutup mata untuk melihat apa yang dipikirkan olehnya. Mereka semua melihat kalau kegelapan sudah sampai di bumi dan merasuki manusia dengan perasaan iri, dengki, kesedihan, penderitaan, kemarahan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu Meg harus percaya kalau cara tersebut akan berhasil untuk menemukan ayahnya. Akhirnya, Meg yang hanya ditemani oleh Happy mulai melihat kejadian masa lalu ketika Alex berhasil membuat lubang teleport. Mereka berdua juga melihat Alex yang pergi ke berbagai planet hingga tersesat di sarang kegelapan. Karena mengetahui hal tersebut, tentu saja Meg ingin menyusul sang ayah untuk menyelamatkannya. Sayangnya, kesatria cahaya tidak dapat membuat lubang teleport ke Kamazots karena di sana tidak ada sumber cahaya. Kemudian Mitswitch berencana untuk memulangkan mereka bertiga ke bumi dan menyerah pada keadaan tersebut. Tapi karena perasaan Meg yang kuat untuk menyelamatkan ayahnya, teleport itu malah berbalik arah yang membawa mereka semua ke dalam Kamazots. Karena sudah terlanjur masuk ke dalam sarang kegelapan, Mitswitch menyuruh mereka bertiga untuk melanjutkan perjalanan tanpa kesatria cahaya. Karena kondisi mereka semakin melemah dan akan segera menghilang. Mitswitch juga mengingatkan mereka bertiga untuk selalu waspada karena tempat ini bisa berubah-ubah dan penuh dengan jebakan. Akhirnya sebelum kesatria cahaya menghilang, Mrs. Hu memberikan Meg sebuah kacamata lipat yang dapat berfungsi di saat yang genting. Setelah itu, tiba-tiba muncul pepohonan yang membuat tempat tersebut menjadi hutan dan Charles juga menghilang dari dekat mereka. Gak lama kemudian muncul gelombang badai yang menuju ke arah mereka dan memaksa Meg dan Calvin untuk berlari menjauhinya. Tapi ketika badai tersebut mendekat, Meg memiliki ide untuk masuk ke sebuah batang pohon hingga badai tersebut melemparkan mereka ke tempat yang aman. Kemudian setelah lolos dari kejaran badai,
Mereka berdua tiba di sebuah sungai untuk membersihkan diri. Tiba-tiba Charles muncul di dekat sana dan mengatakan kalau ia melihat sekumpulan rumah seperti di bumi. Akhirnya mereka bertiga masuk ke tempat tersebut dan melihat beberapa anak yang bermain bola di depan rumah mereka masing-masing. Nggak lama kemudian keluar para ibu dari anak-anak tersebut yang menyuruh mereka semua masuk untuk makan malam. Dan salah seorang ibu menawarkan mereka bertiga untuk ikut makan bersamanya. Tapi Meg langsung menarik Calvin karena pemandangan tersebut terlihat sangat aneh. Kemudian saat mereka berjalan menjauh, tiba-tiba tempat itu berubah lagi menjadi sebuah pantai yang telah dipenuhi banyak orang. Mereka pun berjalan ke arah kerumunan tersebut dan seorang bernama Red datang untuk menghampiri mereka. Di sana Red mengatakan pada Meg kalau ia mengenal ayahnya dan akan mengantarkan mereka untuk bertemu dengannya. Red juga memberikan mereka banyak makanan, tapi Charles merasakan kalau makanan tersebut seperti pasir. Lalu Red mengatakan kalau Charles adalah anak yang istimewa dan mulai menghipnotisnya untuk ikut dengannya. Seketika itu makanan Calvin berubah menjadi pasir dan mereka berdua segera mengejar Red hingga berada di dalam sebuah ruangan. Di dalam ruangan tersebut, Charles yang telah dikuasai kegelapan terus mengucapkan hal yang menyakitkan pada mereka berdua dan menyuruh Red untuk menghilang. Tiba-tiba Meg menjadi teringat akan kacamata yang diberikan Mrs. Hu untuk melihat beberapa gambar yang tidak terlihat. Meg pun mulai menaiki gambar-gambar tersebut dan masuk ke dalam sebuah ruangan. Ternyata di ruangan tersebut ada sang ayah yang terlihat putus asa dan akhirnya Meg bisa bertemu lagi dengannya. Di sana, Alex sempat bertanya pada putrinya tentang berapa lama ia menghilang dan ia pun menjadi sangat terkejut saat mendengar jawaban dari Meg. Meg juga sedikit bercerita kalau kegelapan telah menguasai Charles. Lalu saat mereka keluar dari ruangan tersebut, Alex berusaha berbicara pada Charles untuk menyadarkannya. Namun Charles malah menyeret mereka semua untuk bertemu dengan kegelapan hingga membuat Meg dan Calvin tidak sadarkan diri. Saat itu juga Alex terus berusaha menyadarkan Meg sambil membuat lubang teleport untuk membawa mereka pergi. Tapi Meg yang telah tersadar menolak untuk pergi bersama ayahnya karena ia tidak ingin meninggalkan adiknya. Charles pun terus menyeret Meg yang tidak ikut ke dalam teleport hingga ia berada di sarang kegelapan. Di sana Meg akhirnya menemukan Charles yang memperlihatkan tempat yang paling gelap di alam semesta. Lalu tiba-tiba seseorang mendorong Meg sampai terjatuh dan ternyata orang tersebut adalah dirinya sendiri dengan penampilan yang berbeda. Kegelapan pun mulai merayunya untuk bergabung bersama mereka dengan imbalan akan mengubah hidup Meg agar disukai banyak orang. Tentu saja Meg menolak tawaran tersebut sehingga membuat mereka marah dan menyerangnya. Tapi Meg yang tidak mau menyerah terus mengatakan kalau ia sangat mencintai adiknya. Dan akhirnya Charles pun tersadar setelah kegelapan menggunakan tubuhnya untuk menyerang Meg hingga pingsan. Kemudian Charles yang bersedih menyanyikan lagu yang biasa dinyanyikan ibu mereka untuk membuat Meg terbangun. Tiba-tiba tempat tersebut menjadi terang yang bersamaan dengan kemunculan 3 kesatria cahaya dari lubang teleport. Ketiga kesatria cahaya itu pun berterima kasih kepada Meg dan mengatakan kalau mereka sangat bangga dengan apa yang telah dilakukan olehnya. Mereka juga menyuruh Meg untuk membuat lubang teleportnya sendiri dan membawa adiknya pulang ke bumi. Kemudian Charles dan Meg segera masuk ke dalam lubang teleport tersebut dan bertemu dengan Calvin beserta ayahnya yang sudah menunggu mereka. Akhirnya Meg membawa sang ayah untuk bertemu dengan ibunya dan membuat keluarga mereka berkumpul kembali. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak karena teman-teman semua udah nonton video ini. Saya juga mohon maaf kalau saya ada salah sebut atau salah ucap nama karakter di film ini dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.